Dengan langkah tergesa, Air menuruni anak tangga menuju dapur tempat di mana kedua orang tuanya berada. Dia mencium pipi kanan kiri mamanya yang sedang sibuk memilah-milih sayuran yang akan dimasaknya nanti saat makan siang, sambil diselingi obrolan ringan bersama sang suami. "Kakak mau kemana?" tanya Reza saat dia pun mendapat ciuman yang sama dari si sulung. "Mau main bentar, Pak?" jawabnya singkat kemudian berlalu menuju pintu utama. Namun langkahnya berhenti sejenak di ruang tengah saat melihat adik kembarannya masih asik bermain PlayStation. Ide jahil pun mulai menjalar di otaknya yang sedang tidak beres kali ini. "Apa sih?" sentak Bumi saat Air mengacak-acak rambutnya dengan iseng sambil lewat. Air hanya menjulurkan lidahnya untuk membalas ocehan kesal Bumi. Motor besarnya melaju dengan kecepatan sedang menuju bengkel yang sekaligus dia jadikan markas tongkrongan teman-temannya. Tempatnya begitu nyaman, maka dari itu tidak pernah sepi pengunjung. Jadi jangan heran jika dari penghasilan satu bengkel saja membuat rekeningnya selalu buncit. "Tumben nongol?" tanya salah satu temannya saat Air baru saja datang. "Biar nggak dibilang sombong," gagahnya sambil menarik kursi. "Cih," timpal yang lain bebarengan. Ada yang mencibirnya dan ada juga yang tertawa. "Nanti jam 2 ada yang latihan balap buat minggu depan, mau nonton yuk ay," ajak salah satu temannya lagi dari semasa sekolah dasar. "Di mana?" tanya Air yang mulai antusias. "Tempat biasa," sautnya cepat sembari menepuk bahu teman kecilnya itu. "Makanya jangan ngelonin bini mulu ay," ejek yang lain sambil tergelak. "Gak usah banyak omong kalau belum tahu rasanya punya pacar halal woi," balas Air tidak mau kalah. Dia sudah biasa mendapatkan ledekan seperti itu karena memang benar adanya jika semenjak menikah waktu bersama teman-teman tongkrongannya sedikit berkurang, kecuali teman yang masih satu kampus dengannya. Setiap hari dia berkutat dengan buku dan laptop, belum lagi sesekali mengecek usaha sampingannya. Tentu jatah liburan ia pakai sebaik mungkin bersama dengan sang istri. Saling ledek, gelak tawa, dan candaan begitu riuh terjadi di bengkelnya. Tapi semua itu tidak membuat Air lupa dengan sosok hujan yang kini dia tinggal di kamarnya sendiri. Ada rasa sesal yang ia rasa saat pergi tadi, tapi penolakan sang istri begitu aneh baginya. Karena semenjak menikah, ini pertama kalinya hujan meminta hal konyol seperti tadi, yang bahkan dia sendiri tidak tahu alasannya. "Ada masalah?" tanya Bobby yang tiba-tiba duduk di sisinya. "Segini ramenya tapi lo datar aja gitu. Gak yakin gue gak ada apa-apa." Air tetap menggelengkan kepalanya. Sekuat apapun, ia didesak oleh temannya, tidak pernah sedikit pun masalah pribadinya sampai terdengar ke telinga orang lain selain keluarganya. Air tipe orang yang tertutup mengenai masalah keluarganya, apalagi hubungan ia dan sang istri. Dia tidak pernah sesumbar sembarangan, kecuali pada orang tuanya. Aib pertengkarannya akan ia sembunyikan serapi mungkin. Ayo," ajak temannya membuyarkan lampunan Air. Dia yang terkejut refleks menoleh. "Ayo, nanti telat." Pemuda tampan yang sedang resah itu hanya mengangguk lalu memakai kembali jaketnya, berjalan bersama teman-temannya menuju motor mereka masing-masing. Hampir 1 jam perjalanan akhirnya semuanya sampai di tempat latihan ajang balap motor. Sudah banyak penonton yang memadati area sisi jalan karena latihan akan segera dimulai. "Kesana yuk, gue kenalin sama yang balapannya." Salah satu teman Air langsung menarik tangan Air. Dia hanya ikut dan mengekor di belakangnya. Kenalin nih." "Air," ucapnya sambil mengulurkan tangan. Diandra, gadis cantik berusia 23 tahun itu pun menerima uluran tangannya. Dia tersenyum manis seperti biasanya. "Baru lihat, jarang nongkrong ya?" tanya Diandra. Iya," jawab Air singkat sambil melepaskan tangannya. "Yuk, panas nih." Diandra langsung bergelayut pada lengan pemuda yang jelas 3 tahun lebih muda darinya, itu menuju teman-teman yang lain. Wajah cantik dan murah senyumnya disambut baik oleh semua orang yang menunggu kedatangan Diandra usai latihan. "Keren lah, lo pasti menang. Ratunya jalanan. Semangat deh. Gak akan ada yang bisa kalahin lo." Itulah beberapa sanjungan dan penyemangat untuk Diandra yang biasa dipanggil D. Dia hanya mengangguk sambil mengucapkan banyak terima kasih
untuk semua orang yang telah mensupportnya. Lo datang ya pas gue tanding nanti? Pinta D kepada pemuda di hadapannya itu. Kalau sempat, gue pastiin buat datang kok, jawab Air yang kini dibuat penasaran oleh aksi Diandra di jalanan. Ngarep banget gue buat lo datang Air, ucapnya yang sedikit canggung. Panggil Ai aja, pinta pemuda yang berstatuskan suami dari hujan itu. Obrolan keduanya berhenti saat salah satu temannya memanggil Air dan Diandra masuk untuk makan-makan di tempat yang sudah disediakan. Gadis itu tanpa bertanya lagi langsung menyiapkan piring berisi lauk dan sayur untuk Air. Makan dulu, titah Diandra sambil menyodorkan makanan yang sudah ia ambilkan tadi. Gue bisa ambil sendiri deh, ucap Air yang sedikit terkejut dengan sikap Diandra seakan mereka sudah kenal lama. Gak apa-apa, sekalian. Keduanya makan bersama di meja yang terpisah dengan yang lain karena keinginan Diandra. Obrolan ringan untuk saling mengenal di antara mereka pun terus berlanjut sampai makanan habis tidak tersisa. Mau stay di sini? Tanya Air kemudian saat tahu ternyata Diandra baru 2 minggu tinggal di kota. Iya, nanti antar gue muter-muter kota ya, gegahnya sambil mengedipkan satu matanya membuat Air tergelak. Naik odong-odong aja, nanti gue sewain kalau lo mau buat muterin kota sampai lo muntah, jawab Air sambil tertawa. Diandra memanyunkan bibirnya, mirip sekali dengan sang istri jika sedang kesal jika diledek olehnya. Satu persatu temannya berpamitan karena waktu semakin sore menjelang malam. Begitupun dengan Air yang mulai memakai jaketnya bergegas bangun dari duduknya. Lo mau pulang? Tanya Diandra saat Air berdiri. Iyalah, masa gue nginep? Jawabnya santai. Antar gue balik ke kosan dulu mau gak? Minta gadis itu yang juga sudah ikut berdiri. Motor lo kenapa? Enggak apa-apa, kita 2 motor aja. Hahaha, sahutnya sambil tertawa. Gak kurang kerjaan amat gue, balas Air sambil menggelengkan kepalanya. Dulu saja sebelum menikah, dia paling malas mengantar para kekasihnya, apalagi ini bukan pacar dan sudah memiliki istri, pikirnya. Duluan ya, pamit Air yang tidak memperdulikan lagi Diandra. Dia hanya menoleh lalu melambaikan tangan saat gadis itu memanggil namanya berulang kali. Awas lo Ai, berondong jual mahal. Air menghentikan motornya di depan rumah utama, menunggu para penjaga membukakan pintu gerbang untuknya. Omanya yang kebetulan ada di teras langsung menyunggingkan senyum saat cucu pertamanya itu datang. Kok di luar? Kan dingin banget, ucapnya sambil memeluk ibu dari papanya itu. Iya sayang, mungkin firasat kalau gantengnya Oma mau datang, jawab wanita baya itu. Keduanya masuk ke dalam dengan Air merangkul bahu Oma sampai ke dalam kamar. Opa yang sedang duduk bersandar di punggung ranjang sedikit terkejut dengan datangnya sang cucu. Wah, kesayangannya Opa baru jengukin ke sini, sindir pria baya itu yang sudah merentangkan tangannya siap memeluk cucu cengengnya itu. Maaf, kakak baru sempet. Air langsung menangis dalam dekapan Opa. Hatinya yang mudah tersentuh langsung sedih mendengar keluhan opanya yang membuat ia sangat merasa bersalah. Ada apa? Mana mantu Opa? Ada di apartemen, jawab Air di sela isak tangis kecilnya. Kakak dari mana? Kenapa nggak diajak? Tanya Oma sambil mengusap lengan cucunya yang masih dalam dekapan sang suami. Kakak habis main. Ketiganya terus ngobrol sampai jam makan malam dan setelahnya Air berpamitan untuk masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri. Ceklek. Air membuka pintu kamarnya di lantai 2. Kamar yang berukuran sangat besar melebihi kamarnya di apartemen. Dia melangkahkan kakinya menuju tempat tidurnya, membaringkan tubuh lelahnya di sana. Air merogoh ponsel di saku celana. Dia tersenyum kecil saat ada ratusan miss call dan ratusan juga pesan dari istrinya yang ia tinggal hari ini. Tapi Air masih mengabaikannya. Dia memilih mengirim pesan lebih dulu kepada adiknya. Bu, bawain pisang kakak ke rumah Opa ya. Bumi tersenyum kecil dalam rangkulan Reza saat dia dan kedua orang tuanya berada di ruang TV usai makan malam tadi. Patah hati membuat Reza dan Melisa tidak pernah jauh dari setengah. Mau kemana? Tanya Reza kepada Bumi. Mau anterin pisang kakak ke rumah Opa sebentar ya?
Jawabnya sambil memasukkan ponselnya ke saku celananya. Nggak pulang? Tanya Melisa bingung. Reza langsung mengusap pipi Humairahnya agar tenang dan tidak banyak berpikir yang macam-macam dulu tentang putranya yang memang sudah pergi sebelum makan siang. Opa yang suruh nginep, udah 2 minggu kakak nggak kesana katanya, balas Bumi yang tahu kekhawatiran mamanya. Bumi langsung bangun dari duduknya saat Reza mengizinkan ia untuk pergi mengambil barang keramat si sulung di kamarnya untuk segera diantar ke rumah utama. Putra kedua pewaris Rahardian Group itu menaiki tangga dengan terus menghela nafas berat. Ada apa lagi? Bumi mengetuk pintu kamar kakaknya sedikit keras karena tidak ingin lama menunggu dan benar saja cukup sepersekian detik pintu kayu bercat putih itu pun terbuka. Ceklek, hujan mengernyitkan dahinya saat melihat siapa yang ada di depannya. Bukan orang yang ia harapkan, tapi Bumi justru menahan tawanya saat hujan berdiri dengan bantal pisang dalam dekapannya. Bumi langsung menadahkan tangan. Apa? Tanya Hujan yang tidak mengerti maksud dari kembarannya itu. Aku minta pisangnya, mau aku bawa ke kakak. Jelas Bumi yang langsung membuat Hujan tersentak kaget. Kakak nggak pulang? Tanyanya lagi dengan nada bergetar menahan sesak di dadanya. Enggak, kakak nginep di rumah utama. Jelas pemuda itu dengan wajah datar seperti biasa. Enggak, aku nggak akan kasih pisangnya. Sentak Hujan sambil mundur 2 langkah ke belakang. Jangan mempersulit keadaan. Kalau kalian ribut ya ribut aja berdua. Gak usah repotin orang kayak gini. Dengus Bumi kesal karena dia sudah bosan menjadi kurir pisang kakaknya. Hujan menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak ingin memberikan benda kesayangan suaminya itu kepada siapapun. Jika tidak ada air, setidaknya ada pisang yang menjadi temannya malam ini. Cepet, jangan sampai mama sama papa lihat kita lagi berdebat kayak gini, ucapnya penuh penekanan. Hujan menghapus air matanya secara kasar sama punggung tangannya. Dia memeluk si kuning sambil menahan isak tangisnya. Bumi sebenarnya tidak tega, tapi dia bisa apa? Janji, besok pulang sama kakak ya. Bujukin kakak buat pulang. Oke, bilang kalau di sini aku nggak bisa nggak ada kalian. Gumam Hujan di sela isak tangisnya yang begitu pilu. Dia berpesan pada bantal kesayangannya suaminya yang malam ini memilih tidak pulang. Bumi mengusap wajahnya. Dia benar-benar tidak tega melihat Hujan begitu hancur dengan perginya air saat ini. Dia mencoba mendekat dan meraih tubuh kakak iparnya itu. Kakak nggak apa-apa, kamu sabar sedikit ya. Yang penting kakak nggak kemana-mana dan gak berbuat yang macam-macam. Abis pelukan gulingnya juga kakak langsung tidur. Kamu gak perlu khawatir, ucap Bumi mencoba menenangkan Hujan yang masih terisak-isak. Dengan berat hati, dia memberikan si pisang kepada Bumi setelah mereka melepaskan pelukan. Ajak kakak buat pulang ya, aku mohon, pinta Hujan sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Iya, aku akan coba bicara baik-baik. Kamu istirahat ya, pamit Bumi kemudian. Hujan menatap punggung kembaran suaminya itu dengan perasaan perih dalam hatinya, karena dia rindu sosok yang tadi memeluknya. Pulang ya, baby cryingnya Hujan. Ajak kakak buat pulang ya, aku mohon, pinta Hujan sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Iya, aku akan coba bicara baik-baik, kamu istirahat ya, pamit Bumi kemudian. Pemuda itu berlalu menuruni anak tangga satu persatu menuju lantai bawah, di mana orang tuanya masih ada di sana. Ma, Pa, kakak ke rumah opa dulu ya. Kalau kakak nggak pulang, paling nginep di sana juga, pamitnya kepada Reza dan Melisa sambil menciumi pipi mereka secara bergantian. Loh, kenapa pada nginep di sana? Protes Melisa karena tadi pun ia baru saja mendengar pesan jika si bungsu juga akan pulang ke rumah utama. Bumi terkekeh melihat wajah masa mamanya. Enggak apa-apa, itu tandanya kita disuruh berdua, Ra. Goda Reza dengan senyum jahilnya. Ingat mantu, Pak, cetus Bumi yang langsung membawa Reza lemas memeluk istrinya. Sepeninggal anak tengahnya, kini tinggal Melisa dan Reza di ruang tengah. Si gajah mulai iseng meraba semua bagian tubuh sang istri dengan tangan dan bibirnya. Kamar yuk, bisik Reza yang semakin tidak kuasa menahan hasratnya. Cebong kamu lagi berantem malah sibuk ke kamar, ketus Melisa kesal. Udah pada gede, biarin aja.
Sahutnya santai sambil menarik tangan Humairahnya agar cepat bangun. Jangan gitu mas, aku kepikiran kakak kenapa sama Hujan. Tadi aku habis ngobrol sama dia di taman, jelas Melisa mulai khawatir. Ra, sayang, kita lihat dulu apa masalah mereka, jangan dulu ikut campur, oke? Pesan Reza yang masih memantau belum mau bertindak. Apa aku tanya Hujan? Tanya esok hari ya, jawab Reza yang langsung mencium kening istrinya. Di perjalanan menuju rumah utama, Bumi terus saja memikirkan kedua kakaknya yang tidak pernah bertengkar sampai membuat kembarannya itu tidak pulang begini. Dia membuang napas kasar dan fokus pada jalan di depannya. Bumi menekan klaksonnya saat sampai di depan rumah utama. Dia menunggu penjaga membuka gerbang untuknya. Sampai di garasi, dia segera turun dari mobil mewahnya untuk masuk ke dalam rumah dan tidak lupa juga membawa si pisang di tangannya. Ntar gue bakal nyuruh papa buat bikinin lo kaki, jadi gak perlu antar-antar lo mulu. Dangusnya kesal sambil mencebik-cebikan si pisang di tengah tangga. Dia langsung naik ke lantai atas karena keadaan rumah yang nampak sepi. Ceklek. Tanpa mengetuk pintu, Bumi langsung membukanya dengan keras. Sudah sangat lama dia tidak melakukan hal itu semenjak kakaknya menikah. Bumi tidak lagi bebas keluar masuk kamar kembarannya itu. Kak, panggilnya sambil melempar si bantal. Air menoleh kemudian ia dengan sigap menerima lemparan adiknya. Ya ampun dek, sentak Air kesal dengan kelakuan Bumi. Ini kalau si pisang jatuh, ngusruk, ngejengkang, tisoledat, tijalike, ngajeledag kumaha. Kakak bisa gak sih gak usah nyuruh aku buat anterin dia mulu, ucapnya kesal sambil menunjuk bantal yang sudah dalam dekapan kakaknya. Kan gak sengaja deh kalau mau nginep, kakak Air sembari memelintir hidung si pisang. Mau nginep apa mau kabur? Sindir Bumi. Nginep lah, kalau kabur gak akan kesini, balas Air. Kemana? Ejek Bumi. Kosan, kekasih sulung, dan ia semakin tertawa saat melihat adiknya semakin kesal. Pulang yuk, kasihan mama, ajak Bumi. Ia memang tidak tega dengan Melisa saat tahu anak kesayangannya itu tidak pulang. Tanggung, udah malam, elak Air dengan senyum dipaksakan. Berantem boleh, tapi jangan sampai pergi dari rumah. Biasanya kakak gak begini, tanya Bumi. Dia turut sedih dengan yang dialami kakaknya itu. Air menghela napas beratnya kemudian membuangnya secara kasar. Mau sampai kapan kakak begini? Tanya Bumi lagi. Sampai Hujan mau jujur sama semua yang udah dia lakuin di belakang kakak. Harusnya dia terbuka, bukan disembunyiin kayak gini. Dia salah kalau ngira kakak gak tahu dan gak ngerti sama aturan mainnya selama ini. Kakak cuma udah capek ikutin dramanya, ucap Air sambil memejamkan mata dengan si pisang masih dalam dekapannya. Kan aku udah bilang, kakak omongin dong, jangan nunggu Hujan yang cerita, ketus Bumi yang gemas pada kakaknya itu. Tadinya sih mau biarin aja suka-suka dia, tapi pas kakak lagi pengen banget, bahkan udah sampai ubun-ubun, terus denger dia ngomong begitu, sumpah kesel banget. Air yang memang memiliki gairah yang menggebu langsung tidak suka dengan apa yang dikatakan istrinya saat hasratnya sedang sangat ingin ia salurkan. Terus mau ngambek sama Hujan gara-gara dia nggak jujur karena udah nunda hamil, tanya Bumi lagi. Enggak, ya udah ayo pulang, nggak boleh gini kak, rayu sang adik yang tidak ingin perselisihan kakaknya semakin berlanjut lama. Besok aja, ntar juga ketemu di kampus, telak Air. Besok bentrok enggak jadwalnya? Jangan sampai enggak ketemu lagi. Bumi masih memaksa dan mencari alasan agar kakaknya itu mau ikut pulang dengannya. Air menggelengkan kepalanya. Dia masih ragu dengan jadwal Hujan karena dia belum memastikannya. Pemuda tampan itu hanya bisa menghela nafasnya. Kangen hujan deras. Air benar-benar menolak ajakan Bumi untuk pulang ke apartemen. Dia justru memaksa adiknya itu untuk menemaninya tidur di rumah utama. Bumi yang merasa serba salah pun akhirnya mengiyakan permintaan sang kakak. Jam 6 pagi, Oma masuk ke dalam kamar cucu kesayangannya itu. Dia tersenyum saat melihat Air dan Bumi tidur saling memeluk seperti
15 tahun yang lalu saat si sulung tidak pernah mau jauh dari si tengah. "Kalian ini lucu banget sih," gumam omaknya yang kini duduk di sisi ranjang. Keduanya bergeliat secara bersamaan saat wanita baya itu mengusap kedua pipi cucunya secara bergantian. "Oma," panggil keduanya bersamaan. "Selamat pagi sayang-sayangnya Oma." Air dan Bumi langsung bangun untuk memeluk wanita baya penuh kasih sayang itu. "Ayo mandi dan sarapan. Oma mau bangunin adek sama abang dulu," titah Oma kepada dua jagoannya. "Siap," jawab mereka sambil tertawa. Usai sarapan bersama, semuanya kembali ke aktivitas masing-masing. Oma akan menemani Opa di halaman belakang untuk berjemur sambil bermain-main dengan beberapa burung peliharaannya. Sedangkan si bungsu setengah mengantar langit. Setelah mengantar langit sampai depan teras, langsung ikut nimbrung dengan kedua kakaknya di kamar Bumi. "Ada apa sih? Kok ikutan nginep juga?" tanya cucu perempuan satu-satunya Rahardian itu. "Kepo," ledek Air. "Aku cius nanya, daripada aku nanya mama, yo," ancam Cahaya yang langsung membuat kedua kembarannya itu membulatkan mata dengan sempurna. "Gak usah macam-macam," sentak Air dan Bumi bebarengan. Cahaya hanya mencabikkan bibirnya saat tidak juga mendapat jawaban atas alasan kedua kakaknya itu ada di rumah utama. Jika Bumi saja yang ada, mungkin Cahaya tidak akan securiga ini. Tapi ada apa dengan kakak sulungnya yang menginap tanpa sang istri? Jam 9 pagi, Bumi lebih dulu pulang ke apartemen untuk mengambil barang-barang keperluan kuliahnya sebelum dia ke kampus. Tapi dia sempat berbohong pada Air jika ia pun akan membawakan keperluan sang kakak juga karena Bumi sudah lebih dulu meminta Hujan yang menyiapkan semuanya agar menjadi alasan mereka bertemu nantinya. Bahkan, istri dari kakaknya itu berani bolos di jam pertama mata kuliahnya. Air memarkirkan motornya di tempat biasa, kemudian bergegas menuju kantin setelah melepas jaket dan helmnya. Di tempat itulah dia akan menunggu Bumi, tempat yang nampak ramai oleh mahasiswa dan mahasiswi seperti dirinya.